Oke, halo semuanya. Jadi inilah salah satu vlog yang saya liput pada hari Jumat 27 Januari 2023. Jadi ini kita berada di sebuah galangan fiberboat. Nah, jadi galangan fiberboat ini biasanya dikhususkan buat kapal-kapal yang berukuran tidak terlalu besar dan menggunakan misalnya mesin tempel. Nah, buat lokasinya sendiri ya, ini lokasinya nggak jauh dari Sungai Mahakam. Jadi ini masih ada di pinggiran Sungai Mahakam. Bisa dilihat juga di depan kita ini ada banyak sekali kapal-kapal yang berbahan fiber, dan di kanan ini ada Sungai Mahakamnya. Oke. Oke, jadi kebanyakan memang kapal yang diproduksi ini tidak besar. Jadi kapal-kapal yang diproduksi di sini tuh kapal-kapal yang biasanya digunakan untuk keperluan biasanya memancing, untuk nelayan atau enggak. Ini galangannya hanya melayani kapal-kapal yang ukuran gini-gini aja, Om. Ini sitrak, berupa sitrak. Jadi dikontrak di perusahaan, misalnya perusahaan di mana di laut, misalnya apa yang minyak itu yang dari Prancis itu. Nah misalnya kan itu total, misalnya Total kan, ya. di laut minyak itu. Nah, ini anunya armadanya ngangkut karyawannya dan dikontrak kita beberapa bulan, beberapa tahun misalnya kan. Nah ini khususnya anunya sitrak namanya. Sitrak. Ya, si kan laut, trak. Ya, oh ya, sitrak. Oke. Sitrak namanya. Oh ya, Pribadi bisa, kayak ini kan pribadi. yang mana tuh? Bukan untuk komersil. Yang paling baru ini. Nah ini, nah punya yang komersil kan yang ini. Ah. Oh, ini belum di itu komersil. Kalau ini kan untuk pribadi. Yang punya pribadi yang mana, Jom? Nah ini. Ini. Ini kan pribadi, yang tahu kalau. Oh alah. Ini kan komersil. Kayak ini kan pribadi. Nah yang komersil sana, itu kan ditrak semua sana di sana. Oh ini buat Terus ini sewa perusahaan nanti. oh Per bulan. nyewa ya mereka. Dan kontraknya sekian. Tapi kalau mereka mau ngebuild kapal di sini bisa, Om? Ngebuild, ngebangun? Oh bangun, bisa? Bisa juga. Banyak dari awal itu dari nol. Oh, jadi nol. Itu kan fiber. Ah. Fiber semua ini, Om. Fiber. Alah, ini oke, jadi kita mau review kapal yang ada di galangan Karya Nur Indah. Di galangan Karya Nur Indah ini galangan yang memproduksi dan merepair kapal-kapal sitrak, biasanya kapal-kapal yang digunakan sama pegawai-pegawai yang ada di perusahaan itu buat nyebrang. Jadi kapal-kapalnya kayak gini. Ini juga ada kapal tidak terpakai, ini dibuat mancing sama yang ownernya. Juga ada kapal. Jadi kebetulan kalau yang ada di galangan sini itu khusus buat kapal-kapal yang kebanyakan berbahan fiber seperti ini, yang mesinnya mesin tempel. Oke. Di sini ada cetakan kapal, cetakan lambung. Jadi biasanya nanti dipakai fiber, dilapisin pakai fiber, terus nanti keren lambungnya. Jadi ini cuma cetakan. Ini ada 1, 2, 3, sana ada 4. Di sini ada beberapa perahu. Ini ada kapal yang pakai mesin tempel. Ada bagian dari kapalnya, yang dari galangannya. Sini ada kapal juga. Dan mungkin kita lihat dari dekat dulu kapalnya itu gimana. Oke, jadi ini penampakan galangannya kalau dari sini.
memang khusus buat kapal-kapal yang mesin tempel dan berbahan fiber ya. Oke, jadi ini ada kapal kayak di sini, mungkin bisa lihat ya, ini ruang buat nahkodanya. Di sini ada peralatan buat steering gearnya, buat ngatur kecepatan juga ada beberapa peralatan navigasi ya, peralatan bantu, ada lampu. Ya di sini ada suatu lihat ya. Di sini ada ini juga ada kapal sama yang berbahan fiber. Ini buat kapal nelayan yang tadi yang dibuat mancing. Ini menurut keterangan dari pegawai sini memang nggak pernah dipakai, jadi memang sudah kondisinya sudah seperti ini ya. Ada mesin tempel ya juga. Oke, di sini ada berbagai macam aktivitas yang ada di sini ya, karena memang daerah Sungai Mahakam ini, apalagi pinggirannya, adalah salah satu nadi. Oke. Oke, bisa kita lihat ini ada aktivitas yang ada di Sungai Mahakam ya, karena banyak sekali di sini, ada beberapa tongkang dan takbut. Sini yang saya lihat aja ada 5 set tongkang dan takbut. Di sana ada satu lagi 6. Yang cukup padat juga ya Sungai Mahakam ini. Ini adalah suasana sore hari ketika di galangan atau di bengkel kapal yang ada di Sungai Mahakam. Memang bisa kita lihat view-nya itu langsung menuju ke Sungai Mahakam, karena memang posisi galangan itu pas banget di pinggir sungai gitu. Jadi ya kapal-kapal yang udah keluar masuk itu langsung bisa ke sungai buat trial dan sebagainya. Kita lihat ini aktivitasnya memang tidak seramai pada galangan-galangan pada umumnya, galangan kapal-kapal besar, karena memang yang ada di sini ya galangan kapal-kapal yang berbahan fiber. Jadi memang tidak memerlukan tempat yang sangat luas ataupun tenaga kerja yang sangat banyak gitu. Jadi ya memang tidak luas lahannya. Ya di sini kita akan masuk ke bagian bengkel yang dalamnya. Gimana sih kapal-kapalnya? Ayo kita lihat. Oke, jadi bisa dilihat juga di sini ada kapal yang lagi proses pembuatan lambung. Nah, jadi ini kapal juga pesanan punya orang yang ada di daerah sini juga katanya. Jadi kalau buat kapal di galangan ini tuh desainnya bisa by owner atau enggak dari mereka.
Oke, bisa dilihat juga nih adalah salah satu mesin tempel yang ada di kapal ini. Jadi ini kapal juga katanya baru masuk di galangan PT Karyano Indah ini. Jadi ya dan lihat sendiri ini bagian elektrikal dari dalam kapal speedboat fiber ini. Oke, kita lihat bagian depannya, terlihat memang nggak kotor aja. Ini saya juga nggak nanya ya ke pegawainya ini kenapa dia dinaikin ke darat ini, tapi ya lihat sendiri kondisinya seperti apa di kapalnya. Nah, ini ada bangku-bangku yang ada di sini. Nah, ini ada cetakan kapal fiber yang akan mereka buat. Ini cukup panjang juga kapalnya. Saya dilihat sendiri kalau kapal fiber kan memang menggunakan cetakannya. Oke, kita lihat ke bagian samping. Ini udah izin juga ke masnya yang jaga. Jadi, nah bisa dilihat itu ada mesin tempel dari Yamaha. Nah, ini stok dari mereka. Ini saya kurang nanya juga ya, sebenarnya ini masih dipakai apa enggak, masih berfungsi apa enggak. Nah, soalnya kondisinya juga udah seperti ini ya, bisa dilihat. Oke, ini ada dari Yamaha. Oke, nah ini terlihat usam. Kalau lihat udah lama soalnya kayaknya di sini udah sempat, kalau dari yang dibilang sama yang jaga, jadi ini galangan sempat vakum sekitar 3 sampai 4 tahunan, dari tahun 2018 akhir, 2019 awal sampai tahun 2022 kemarin baru di hidupin lagi galangannya. Soalnya katanya kemarin tuh di offin galangannya, jadi ya aktivitasnya berhenti pada akhirnya. Nah, barang-barang dalamnya kan gak keurus. Nah, kita keluar lagi. Ini ada cetakan juga, cetakan lambung kapal. Kita lihat ini udah kondisinya juga udah lama tidak terpakai, udah cukup termakan usia dan termakan debu juga ya. Kita lihat, kita bisa masuk ke dalam deh, kita masuk ke dalam. Oke, ini dia dari lambung bagian dalamnya. Bisa kita lihat. Oke, kalau ini ada kapal ya yang baru juga dibuat di sini, ini lagi proses pengecatan. Ini ada kursi-kursinya. Jadi memang kalau di sini seperti yang saya bilang tadi, tidak harus reparasi, jadi dia juga bisa ngebuatin kapal baru, dan untuk desainnya bisa by owner dan bisa by yang punya galangan ini katanya. Soalnya kebetulan katanya yang punya galangan ini, owner galangannya memang paham sama kapal-kapal berbahan fiber ini gitu.
udah mesin tempelnya, ini lagi proses dipasang di bagian elektriknya buat mesin tempelnya. Jadi kebetulan juga lagi ada yang melakukan aktivitas ya di sini. Nah, jadi mesin tempel yang ada di sini tuh, nah itu tuh adalah punya kapal yang di sana dipindahin karena ownernya sama, katanya sih gitu. Jadi dia buat kapal baru fiberboat, terus mesinnya dipindahin situ, soalnya mesinnya juga memang cukup mahal kan. Nah, ini kapalnya yang tadi dipindahin ya. Jadi kalau di sini tuh nggak harus pakai mesin tempel, jadi kalau mesin yang menggunakan propulsion jalan jadi bisa. Nah, biasanya tuh ciri khasnya mesin tempel itu pas ada dudukan buat mesinnya yang ada di depan saya nih. Nah, ada dudukan seperti itu buat naruh mesinnya. Nah, seperti itu guys. Nah, ini menggunakan mesin yang propulsi di dalam. Nah, ini mesin tempelnya ditaruh di dudukan yang seperti itu. Ini juga salah satu cetakannya yang tadi saya lihatkan. Nih, kita lihat dari bagian depan seperti apa cetakannya. Nah, seperti ini guys, cetakan dari lambung kapalnya. Nah, kita lihat tok Ya di sini ada gitu guys. satu lihat ya. Di sini ada ini juga ada kapal sama yang berbahan fiber. Ini buat kapal nelayan yang tadi yang dibuat mancing. Ini menurut keterangan dari pegawai sini memang nggak pernah dipakai. Jadi memang sudah kondisinya sudah seperti ini ya. Ada mesin tempel ya juga. Oke. Di sini ada berbagai macam aktivitas yang ada di sini ya, karena memang daerah Sungai Mahakam ini apalagi pinggirannya adalah salah satu nadi. Oke. Nah, jadi memang kalau sekarang itu lagi, yang saya tahu juga kebanyakan nelayan-nelayan di sini juga mulai menggunakan kapal yang berbahan fiberboat ini, karena kapal lain dari bahan kayu lambat laun itu sudah mulai ditinggalkan. Nah, nelayan itu udah banyak beralih menggunakan material fiber ini karena jumlah bahan kayu yang sudah semakin terbatas dan harganya juga sangat mahal. Nah, selain itu kapal kayu itu membutuhkan banyak sekali perawatan dan masa pakainya juga terbatas. Sementara untuk kapal fiberglass antara lain usia atau masa pakai kapal lebih tahan lama. Nah, untuk perawatannya juga lebih mudah dan hemat biaya. Nah, kapal fiber ini juga lebih ringan dan lebih maksimal dalam produksi tangkap ikan. Itu alasan kenapa kapal-kapal yang berbahan dasar fiber ini lebih banyak dipakai untuk nelayan-nelayan sekarang, apalagi nelayan-nelayan yang ada di pinggiran Sungai Mahakam ini gitu guys. Nah, kalau untuk kapal ini biasanya disewa-sewakan juga, misalkan untuk mancing, untuk wisata itu
kapal speedboat ini juga digunakan. Selain itu juga untuk transportasi biasanya juga digunakan sih, kayak yang tadi dibilang kan, buat ngantar orang-orang. Nah, itu juga dipakai di situ guys, kapal-kapal fibernya seperti itu. Oke, jadi untuk repair fiberglass boat atau perbaikan speedboat fiber ini harus dilakukan rutin setiap tahun. Hal ini bertujuan supaya speedboat yang kita miliki itu tetap dalam kondisi bagus dan terawat. Apa aja sih yang dilakukan saat perbaikan speedboat? Nah, eh, jadi ini sedikit saya jelaskan ya beberapa tahapan saat biasanya kapal fiber ini akan repair lah, yaitu biasanya ada cuci pantat, itu scraping, jadi ya bersih-bersih dari scraping itu. Lalu ada tune up tahunan engine, ganti oli, filter dan lain-lain. Nah, setelah kita mendapatkan repair list berikutnya, perusahaan itu juga akan mengerjakan atau yang bergerak di bidang perbaikan speedboat. Nah, jadi tuh biasanya dia juga akan ngebuatin repair listnya. Jadi biasanya yang kayak saya sebutin tadi sih, bisa jadi kalau tiap tahun itu ada scraping sama tune up buat engine ini. Nah, biar engine-nya juga tetap terawat, biar engine-nya juga tetap ibaratnya tetap prima lah, tetap berada di kondisi yang prima. Nah, untuk tahu saya juga untuk produksi ini ada 2 metode laminasi, yaitu hand layup dan copper gum. Nah, untuk detailingnya sendiri saya kurang tahu juga, jadi ya itu yang bisa didengar dan disebut-sebutkan juga metode-metode itu yang digunakan untuk kapal-kapal berbahan fiberglass ini. Nah, sedangkan untuk elemen utama dalam pembuatan fiber ini, kapal fiberboat ini ada resin, reinforcement, dan core material reinforcement penguat. Nah, jadi kebanyakan ini berbahan resin ya untuk pembangunan kapal fiberboatnya ini. Mungkin itu aja yang saya jelaskan di video kali ini juga. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita bertemu di vlog selanjutnya bersama saya. Semoga kita sehat-sehat selalu, karena kebetulan juga saya akan kembali ke Surabaya. Ini saya sudah tidak di Samarinda lagi, jadi kita akan bertemu di vlog-vlog atau video selanjutnya.